Dengarkan. Jangan nipu. Sekarang yang dimaksud kambing domba di sini siapa? Ayo, aku nggak menipu. Yang dimaksud kambing domba di sini siapa? Yang dimaksud kambing domba di sini siapa? Kenapa takut jawab? Siapa? Yang dimaksud kambing domba ini siapa? Kamu kan punya otak. Kenapa kamu punya mata? Ya? Kamu berhasil mendapatkan Bang Sul ngajarin kamu Bible. Yeremia 23 nomor 2. Nanti abang menolak. Ya, tunjukkan aja kejujuranmu kalau kamu sehat. Jadi jangan pura-pura gila. Jadi begini bang, setiap yang abang baca itu ada konteks. Nah, tapi alah, banyak cerita. Saya tanya, kalau nggak sesuai, kambing domba yang dimaksud di sini siapa? Kepada semua umat manusia. Itulah dirimu, si pendusta dan si penipu, pembohong. Mana ada setiap manusia di sini? Hei, la haula wala quwata illa billah. Inilah yang dikatakan selembut apapun Kristen itu, selama dia masih Kristen pasti pendusta. Begini. Ini buktinya. Kebencianmu, buang dulu kebencianmu bang. Tidak ada kebencian di sini. Tidak ada kebencian di sini. Tidak ada kebencian. Saya hanya ingin membuka topengmu. Paham? Justru saya ingin menyelamatkan dirimu, saudaraku. Dengarkan dalilnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Bangsa yang dimaksud di sini oleh Tuhan kepada Bani Israel bangsa apa? Coba kamu jujur. Aku juga mau menyelamatkanmu bang. Kita tidak bisa kau menyelamatkan. Bagaimana gitu kau menyelamatkan sementara kamu di kubangan kerbau? Tidak apa-apa. Sekarang saya tanya, bangsa yang dimaksud di sini bangsa apa? Apapun jawabanku, abang akan bantah. Sesuaikan aja dengan fakta. Jangan kau garang bebas. Jangan kau garang bebas. Gak bisa kamu lolos. Kenapa takut? Gak berani jawab. Kenapa kamu gak bisa lolos? Kenapa? Anda mengutip Matius 15. Ya. Kalau Anda menyadari pernyataan itu, Anda harusnya malu. Kenapa? Kita uji data ini. Sekarang ketika dikatakan dalam Matius 15 ini, wanita orang Samaria tersebut mengatakan bahwasanya, bantu aku, Tuhan Yesus, anakku sakit, mohon disembuhkan. Dia sambil teriak. Lalu kemudian Yesus mengatakan, wanita ini mengatakan, kasihanilah saya Tuhan, wahai anak Daud, karena anakku yang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa wanita dari Samaria ini yang ada di kota Tirus Sidon pada saat itu mengikuti Yesus dan minta pertolongan kepada Yesus? Karena Yesus terkenal sebagai tabib, sebagai dokter yang senantiasa selalu buka praktek pada hari Sabtu untuk mengobati orang-orang sakit, orang kerasukan setan. Maka wanita itu datang. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menggubris wanita itu. Lalu murid-muridnya datang, meminta kepada Yesus yang cuek ini dan mengatakan, ada yang minta pertolongan. Tapi apa kata Yesus? Suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Coba, jawab Yesus. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anak-anak ini siapa? Ke-12 Bani Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun guguk itu makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu mengatakan begitu. Benar Tuhan. Perempuan ini membenarkan ketika dia disebut sebagai guguk. Perempuan ini membenarkan ketika Yesus mengatakan roti hanya untuk Bani Israel. Dia membenarkan. Lalu Yesus mengatakan apa? Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa itu? Seketika itu anaknya sembuh. Anaknya sembuh. Bukan menjadi umatnya, cuman minta anaknya disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan tidak patut bagi makanan anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengiyakan, amin. Memang betul Tuhan. Tapi guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mengatakan, yes, imanmu betul. Kamu memang guguk. Kamu memang pemakan sampah. Nggak layak makanan ini diberikan kepadamu. Benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan dari sampah yang jatuh dari meja tuannya? Imanmu benar ibu. Jadilah seperti yang kamu kehendaki. Maka sembuh anaknya. Orang yang sesaman Yesus, mengakui Yesus, dianggap guguk, dianggap pemakan sampah. Apatah lagi Anda. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di dalam Yohanes 10 ada dikatakan ada juga domba selain daripada domba. Domba selain daripada yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang keluar dari meninggalkan Yerusalem. Mana buktinya? Kita baca di dalam Yeremia 50 nomor 17. Ini salah satu data dari sekian banyak data. Dikatakan begini. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalukan oleh singa-singa. Dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nabukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Eloi Israel, sesungguhnya aku menghukum Raja Babel. Itu dikarenakan apa? Karena mereka membuat Bani Israel itu berserak, bercerai-berai. Nah, kalau sudah dikatakan berserak, bercerai-berai, berarti Yesus mengatakan bukan Bani Israel itu hanya ada di tanah Yudea, hanya ada di Galilea. Masih ada domba di luar dari kandang ini yang sudah berserak kemana-mana. Kepada mereka lah aku diutus. Anda siapa? Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar Bani Yakub. Yang menyamar Bani Yakub adalah mereka yang bukan Bani Yakub mengaku Bani Yakub. Siapa sekarang yang nyamar? Anda atau saya? Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang khotbahnya. Jadi wanita yang bukan orang Israel tadi sembuhkan anaknya Bang. Artinya keselamatan pertama-tama kepada orang Israel, baru kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya? Nah, di mana Yesus? Domba-domba. Silakan. Kasihlah kesempatan abangku. Nah, jadi analogi tentang domba-domba itu bagi semua manusia Bang, bukan hanya buat orang Israel. Makanya kawanan itu, satu kawanan adalah yang 12 suku itu Bang, satu kawanan itu. Nah, di luar yang 12 suku itu ada juga domba-domba yang lain, yaitu yang bukan keturunan Israel Bang. Begitu Bang, kalau abang paksakan tetap nggak seperti itu, nggak apa-apa. Itulah iman kita. Mungkin bisa beranjak ke pertanyaan berikutnya, begitu Bang. Jadi tertib, dapat maknanya, begitu Abangku. Cuma tunggu. Bang Kita jangan berpindah dulu, jangan berpindah kemana-mana. Ya, tunggu dulu. Siap Abangku, siap. Silakan. Ini kita berbicara mengenai domba dan berbicara mengenai serigala. Domba itu Bani Yakub, itu dulu poinnya. Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Di data nomor 8 dikatakan, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah dicerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ini domba yang dimaksud adalah domba yang sudah dicerai-beraikan. Kenapa Anda merasa Anda juga ini adalah Bani Israel, Bani Yakub? Yehezkiel 11 nomor 17. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Ini yang dimaksud domba ini adalah Bani Israel, bukan Anda. Bukan Anda, Bung. Domba itu Anda boleh baca di dalam Yeremia 23 nomor 2.
Yehezkiel 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Jadi ketika dia mengatakan ada juga domba selain dari yang ada di kandangku ini, itu maksudnya apa? Ada juga Bani Israel selain yang ada di kandang ini. Jangan Anda merasa sebagai domba, sementara Anda bukan Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi, tolong dicamkan baik-baik. Yang disebut domba, baik yang di dalam kandang atau di luar kandang, mereka adalah Bani Yakub. Titik. Anda bukan Bani Yakub, berarti Anda lah penyamarnya. Karena ada yang non Bani Yakub mengaku Bani Yakub, kata Yesus. Waspadalah kepada mereka. Mereka adalah serigala yang ganas, serigala yang buas. Jadi domba di dalam kandang, domba di luar kandang, itu adalah Bani Yakub. Mau lari kemanapun tidak bisa Anda rubah. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Itu Israel. Di luar Israel itu seperti serigala. Nah, di luar Israel seperti serigala, ada serigala yang nyamar seperti domba. Di antaranya saudara sendiri, karena Anda bukan Bani Yakub, tapi mengaku sebagai domba di luar kandang. Artinya siapa yang nyamar di sini? Silakan. Oke, Abangku, terima kasih. Kok banyak. Jadi tentang tadi aku akan menyerahkan mereka karena kedegilan hati mereka. Jadi tahun 70 Masehi bait suci diruntuhkan. Makanya Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Nah, tahun 30 Masehi dan sampai 70 Masehi itulah sentral penyembahan mereka. Jadi sejak saat itu hukum positif, yaitu hukum Taurat, nggak berlaku lagi, tapi menjadi kultur. Tapi bangsa itu sempat tidak ada, bangsa-bangsa sekitarnya udah hilang. Nah, tapi tahun 1948 bangsa itu berkumpul. Nah, itu penggenapan, aku akan mengumpulkan mereka pada akhir zaman. Jadi kekristenan dan keisraelan, keyahudian tetap ada, Bang. Karena itu pengertian dua pohon zaitun. Mereka nanti saksi Allah ketika Yesus datang. Jadi itu arti politis, Bang. Makanya digenapi 1948 Israel kumpulkan, orang kaget. Nah gitu, tadinya nggak ada negara itu, Bang. Nah, itu artinya, Bang. Masalahnya sekarang Anda itu. siapa? Jadi kekristenan, esensi. Ya, Kristen ini dari mana? Ya, karena udah kubur. Iya, Kristen ini dari mana? Kan tadi udah Bani Yakub mana yang mengajarkan Kristen, kan, Bang? Anda yang memaksakan diri seperti Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Anda yang memaksakan diri loh. Aku pikir masuk ke pertanyaan berikutnya sih, Bang. Nggak perlu. Karena nggak perlu. Anda bantah dulu, kasih data dulu bahwa yang dimaksud. Anda kasih data dulu bahwa yang dimaksud domba itu adalah Kristen. Kasih data dulu. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mau menceraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Sekarang permasalahannya ketika Yesus datang mengatakan masih ada juga domba di luar dari kandang ini. Itu domba yang dimaksud siapa? Anda. Anda domba. Kalau Abang nggak percaya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Bukan nggak percaya. Anda yang harus sadar, bukan saya. Kalau saya sudah percaya Anda adalah penyamar. Saya percaya Anda adalah serigala yang nyamar domba. Sekarang permasalahannya Anda buktikan. Anda buktikan bahwa Anda bukan serigala. Ayo. Iya, itu kan narasi Abang cocokmologi. Kok cocokmologi? Mengatakan begitu nggak apa-apa. Kok cocokmologi? Maksud aku gini loh, Bang. Biar netizen juga tercerahkan mendapatkan. Nah, ini sudah tercerahkan. Data sudah saya kasih. Tolong kamu tunjukkan kepada saya, Bu. Sudah bawa data, Bang. Coba sini. Coba datanya. Bani Yakub, di luar Bani Yakub disebut domba itu di mana tertulis? Silakan. Datanya. Tidak ada disebutkan semua. Nah, sementara itu. Yeremia 23 nomor 2 itu apa? Baca apa itu? La haula wala quwata illa, dari tadi baru mau minta baca. Kita sudah di langit membahas, dia masih minta baca. Itu Yeremia 20 nanti. Yeremia 23, Bung, baca.
Baca. Dari mana ke mana Anda adalah andalah domba. Jadi malu saya. Ya sudah, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Lah, ini dalil. Ku bacakan ya. Nggak usah Bacakan. marah. Loh, yang marah Udah, siapa? udah. Yang marah siapa? Yang marah siapa? Ayo. Sebab itu beginilah firman Tuhan, ya, ila Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang dimaksud domba ini yang berserak ini siapa? Nah, itu tentang penghukuman malah maknanya. Lah, malah penghukuman. Kamu coba dialog pakai Membalas. akal sekali-sekali napa? Ini yang berserak bangsaku dari Bani Israel ini siapa? Aku Ini yang akan lanjutkan terus. Yang dimaksud, Kalau nggak tunjukkan. kamu telah membiarkan kambing dombaku. Ini kambing domba yang dimaksud di sini siapa? Kamu telah membiarkan, berarti itu kepada siapa, Bang? Kepada pemimpin-pemimpin, ya kan? Iya, kambing Nah, terus domba di sini siapa? Kambing Nah, domba yang itu- dimaksud di sini siapa? Penghukuman itu, Bang. Coba Saya terus tidak kembali. tanya, yang saya tanya oknum yang disebut Sudah. kambing domba di sini siapa? Sabar, tenang, Bang. Apa namanya? Bahasa Islam istighfar. Perlahan, Jangan tenang, nipu tenang. kamu, jangan nipu. Pelan-pelan, Jujur, aku. jujur. Yang dimaksud bentar aja, kambing jujur, domba orangku. di sini Abang siapa? terlalu maksa. Nggak Kamu usah yang dipaksa, maksakan dirimu menjadi domba, Apapun padahal yang Anda Abang bukan domba. Sekarang Ya saya tanya. sudah, kalau bukan domba ya sudah, nggak apa-apa. Dengarkan. Dengarkan. Jangan nipu. Sekarang Gimana, yang gimana? dimaksud kambing domba di sini siapa? Ayo, aku nggak menipu. Yang dimaksud kambing domba di sini Ya, siapa? terserahmu lah, apa yang Yang kau dimaksud kambing domba di sini siapa? mau. Kenapa takut Menurut abang jawab? siapa? Bos? Yang dimaksud kambing domba ini siapa? Kamu kan punya Abang otak. nggak- Kenapa abang Kamu nggak punya berani mata. jawab ya? Kamu berhasil mendapatkan Bang Sul ngajarin kamu Bible. Yeremia abang nolak. 23 nomor 2. Nanti abang menolak. Ya, tunjukkan aja kejujuranmu kalau kamu sehat. Jadi Jangan pura-pura gila. begini, Bang. Setiap yang abang baca itu ada konteks. Nah, tapi Alah, kalau sesuai banyak dengan abang cerita. generalisir Saya semua. tanya. Kalau nggak sesuai, Kambing domba yang Ah. dimaksud di sini siapa? kepada semua umat manusia. Itulah dirimu, si pendusta dan si penipu, pembohong. Mana ada setiap manusia di sini? Hei, la haula wala quwata illa Begini, billah. Abangku. Inilah yang Pertama-tama, dikatakan selembut pertama-tama apapun kita Kristen diskusi. itu, selama dia masih Kristen pasti pendusta. Begini. Ini buktinya. Kebencianmu, buang dulu kebencianmu, Bang. Tidak Nggak apa-apa. ada kebencian di Kalaupun aku sini. nanti masuk neraka, Tidak ada izinkan kebencian di sini. selama Bro, langit tidak dan bumi ada ada, kebencian. izinkanlah kita Saya berdiskusi hanya dengan ingin santun. membuka topengmu. Paham? Justru saya ingin menyelamatkan Iya, dirimu, itu kan saudaraku. Iya, Dengarkan menurut dalilnya. sudut pandangmu. Sebab Aku juga itu mempunyai beginilah sudut firman pandang. Tuhan Aku juga Allah ingin menyelamatkanmu, Israel Bang. terhadap Sama kita. para gembala yang menggembalakan bangsaku. Bangsa yang dimaksud di sini oleh Tuhan kepada Bani Israel bangsa apa? Coba kamu jujur. Aku juga mau menyelamatkanmu, Bang. Kita punya Tidak cara bisa pandang kau masing-masing. menyelamatkan. Bagaimana Begitu kau loh, menyelamatkan Bangku. sementara kamu di kubangan Ya sudah, kerbau? nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, bangsa yang dimaksud di sini bangsa apa? Apapun jawabanku, abang akan bantah. Sesuaikan Enggak, Bang. aja dengan Jangan fakta. masuk Jangan kau diskusinya. ngarang bebas. Jangan kau ngarang bebas. Nggak bisa kamu lolos. Kenapa Nggak bisa. takut nggak berani Kenapa jawab? kamu nggak bisa lolos? Kenapa? Kenapa kamu nggak mau jujur terhadap data yang ada dalam Karena kitab yang kamu ambil dari agama lain? Oh, Kenapa? enggak. Kenapa? Enggak. Ada ayat-ayat lain, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, Bang. Ya, Itu beritakan abang bilang Injil. sama orang Israel. Enggak. Beritakan Injil kepada siapa? Kepada Nah, Bani Israel, karena- kepada bangsa murid Enggak. yang Orang berserak Israel kepada sudah seluruh ada penjara bumi. Taurat. Begini, Bangku. Orang Israel sudah ada Taurat. Terus Gitu loh. ada Taurat terus? Injil kebenaran itu kepada bangsa-bangsa semua, Bang. Enggak ada. Mana Jangan. ayatnya? Mana ayatnya? Mana datanya? Kamu nggak lolos. Kamu pembohong, Ratusan ribu pendusta dulu. tidak akan Begini, lolos Bang. di sini. Begini. Paham? Begini, Bang.
pantasan ribut mulu yang diskusi sama abang. Abang caranya Oh memang Framing dan tuduh. saya Tenang, penangkal Bang. iblis yang ada di dalam diri Anda. Itu. Coba Cara kamu pandang tunjukkan abang dalilnya. pakai fakta. Mana Nggak akan ketemu, dalilnya abangku. Yesus untuk Nggak seluruh akan ketemu itu. umat manusia? Mana dalilnya? Saya minta. Nggak akan ketemu seperti itu. Memang nggak ada. Bagaimana mau ketemu? Kecuali Anda bikin Bible baru. Anda bikin konsili baru. Di Wahyu tertulis semua mana? bangsa, semua Mana? bahasa Semua dari bangsa. budak akan berkumpul di hadapan anak domba Allah. Terus berkumpul. Terus berkumpul. Terus setelah berkumpul. Bacalah. Jadi Setelah ketika berkumpul. Injil, sebentar dulu bang, jangan seperti itu. Setelah Jangan berkumpul emosi. ngapain? Tenang. Tarik napas dulu bang, tenang. Jangan. Setelah berkumpul ngapain? Jadi kasihlah aku kesempatan abangku. Nggak boleh Iya. nafsu, nggak boleh banyak. Dia akan Luas memisahkan. tanya dulu. Dia akan memisahkan Kebencian antara. dulu. Nggak ada yang benci di sini, nggak ada yang benci. Saya cuma ingin Makanya izinkanlah. membongkar kebuntuhan Kalau otaknya. abang tidak membenci, Sekarang Anda akan memberi kesempatan kepada lawan Yesus, bicara abang. baca bukan aja, mendominasi, dengarkan Bang. aja pertanyaan saya. Gitu. Kalau Anda sehat, Yesus akan memisahkan antara apa? Hmm. Domba di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ayo. Abang nggak kasih aku kesempatan bicara, harus Iya. keinginan abang semua, nggak bisa Anda gitu harus bang. jujur. Jadi Anda harus memang jujur memang dong. sama Bang Juma ini. Anda cara harus jujur. diskusinya Memang nggak bisa. Sebentar, Orang sebentar. Kristen nggak bisa lolos sama Harus saya. Nggak pakai- bisa. Karena Kristen Bukan. itu penuh dengan tipu-tipu. Bukan, nggak sopan abang caranya. Oh memang Anda Jadi kalau pendusta, Anda diskusi penipu. sama Selain Bang Juma Anda ini menipu harus diri pakai Anda batas. sendiri, Anda Harus- juga ingin udah gini. menipu orang lain. Begini, pakai batasan waktu. Siapa sih yang mau masuk neraka? Logika aja, pakai logikamu bang. Ngapain menipu kalau masuk neraka? Ada aja. Jelas Jadi begini. iblis itu pandai. Karena saya- Karena kamu menganggap apa yang kamu lakukan Ada ini aja adalah bisa sebuah begini. kebenaran. Sekarang saya tanya. Kalau saya- Sekarang saya tanya samamu. Matius 7 Ya, nomor gini. 21 itu yang diusir Jadi, ke neraka siapa? teman-teman, Hei, para netizen semua. nggak Ini akan ada yang tanpa percaya. memandang agama, Nggak akan diskusi ada yang baik percaya adalah menghargai samamu. lawan bicara. Tidak akan Kedua, ada yang model percaya ke Abang kepadamu. Juma ini, Tidak kalau mau akan ada diskusi, yang percaya harus dibikin batasan kepadamu. waktu. Biar ketemu maknanya ya teman-teman. Matius Netral sajalah. 7 nomor Nah, 21 Jadi Kristen kalau mau akan berdiskusi diusir masuk ke model dalam ke neraka. Bang Juma Itu pasti ini tuh. harus pasti. pakai waktu. Kalau nggak Ya, ketemu, pakai waktu aja udah. debat Sekarang kusir nanti. pakai waktu pasti. ya. Nah, pakai bagi waktu. waktu. Nah. Ya kau yang ngomong Iya. dulu. Kau yang ngomong dulu Ya, Pinander. Kau yang ngomong dulu. Apa tadi yang ditanyain? Ya kau ngomong dulu. Tunjukkan Nah. bahwa domba itu adalah di luar Bani Israel. Ya, Silakan. ya, tunjukkan domba itu di luar Bani Israel. Oke. Pakai data silakan. Oke, saya nggak bisa tunjukkan itu. Ya memang nggak ada. Memang nggak Masuk ke ada. pertanyaan berikutnya. Dia kata Ya, salah nggak kan? apa-apa. Nggak Ngotot. apa-apa. Ngotot. Nggak apa-apa. Berarti Anda bukan domba, selesai. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Anda bukan domba. Ya sudah. Udah. Nggak apa-apa. Saatnya Anda sadar bahwa saya ternyata adalah serigala. Gitu. Oke? Dah selesai. Abang banyakkan framing daripada Ya, dari kau udah diskusi, nggak Bang. bisa menjawab, Kita masih kau minta- ngomong. Kita minta data loh. Buktikan kalau domba Iya. itu ada juga di luar Bani Israel. Saya minta data. Satu aja. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu salah satu aja. Jadi murid, Semua bangsa. bukan jadi Kalau domba. hanya itu ditujukan. Hei. Bang, kasih waktu aja deh bang, kasih waktu bang. Ya, silakan, Udah silakan. mulai, tapi Ya, biar dulu dia banyak. kasih waktu bang Andi. Biar Ya. jadi buat kau Tentukan waktunya nangis. bang, tentukan waktunya. Ya, silakan. Satu menit. Siap. Enggak, Ya. aku nggak akan menangis karena Yesus mengatakan kasih. Yesus itu anaknya untuk Bani Israel. Gak usah kau ngarang-ngarang. Buang kebencianmu, buang kebencian. Tidak ada kebencian yang saya mau buang di sini, kebohongan Ketika kau saudara. mengolok-olok Oke, temanmu. kebohongan saudara yang harus Bang dihapuskan Handi di sini. sudah Oke. bikin ketentuan waktu. itu pun Silakan, Abang langgar. silakan Anda ngarang bebas. Nah, jadi- Silakan. Bukan nggak. Silakan. Sebelum aku jawab, abang sudah framing itu nggak bisa. Ya, Bang. pasti Anda ngarang bebas ini. Tengok aja, Kan itu percaya merujuk sama saya. Silakan. pada- Silakan Anda ngarang bebas. Coba Silakan. dengerin. Abang ngarang bebas bisa. Saya belum tentu ngarang bebas, abang framing dulu. Bang. Sudah pasti Gimana Anda ngarang saudaramu, bebas. saudaraku? Tengok aja. Jadi begini. 1, 2, 3. Mulai ngarang. Lanjut. Ampun tuh. Karangan dimulai. Silakan. Kalau itu alasan ribut mulu sama kau bang Japa.
lebih polite, lebih Nggak usah kamu nangis. berbawahan di selebes. Tidak usah kamu nangis di hadapan saya, nggak usah. Bukan nggak usah. nangis aku, bukan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa? Kan sudah aku bilang silakan Anda ngarang. Nah, kenapa nggak mau ngarang? Kamu akan membuat bobrok moral para pengikut-pengikut. Enggak masalah, enggak masalah Kamu daripada akan- bermanis-manis masalahnya kau tapi ini- ternyata serigala, Bukan. EGP. Kau ini public figure, Bang. Abang harus Enggak tunjukkan masalah. moral yang Enggak baik perlu saya supaya yang lain dicontohi. ikutin Enggak Anda. perlu saya dicontohi. Anda Iya. enggak perlu menasihati saya, oke? Sekarang Perlu, buktikan aja perlu. kalau Anda itu Karena adalah kita sedang domba, silakan. berdiskusi. Iya. Silakan Anda mulai ngarang. kalau- 1, 2, 3. Nah, jadi kalau itu merujuk kepada hanya bangsa Israel, kalimatnya nggak seperti itu. Beritakanlah Injil ke semua bangsa. Baru di kalimat yang lain, semua makhluk menanti ke anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah yang membawa Injil. Begitu loh, Bang. Nah, kalau itu menuju kepada orang Israel, nggak disebutkan segala bangsa. Beritakanlah Injil kepada orang-orang Israel yang tercerak ke semua bangsa. Harusnya seperti itu, Bang. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Cukup itu saja. Oke, cukup ya, gantian ya. Oke, siap, Bang. Betul kan ngarang bebas? Ngarang kan? Nggak ada data, nggak ada. Anda cuma ngarang. Jadi kalau saya keras itu untuk keselamatan Anda juga. Jangan Anda mau nina bobokkan diri Anda sendiri. Jelas sekali yang dimaksud. Harusnya Beritakanlah Abang tanya Injil. aja, Yesus itu Tuhan atau Allah, itu aja sih biar. Nggak perlu. Anda nggak ada bisa dikibulin di sini. Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Ngapain lagi ditanya Yesus itu Tuhan atau Iya. apa? Emang Yesus dia sudah. Tuhan, kurios. Dia Nggak sudah pernah dia mengatakan minta nggak usah sebagai lari Allah. kemana-mana, nggak usah lari Iya. kemana-mana. Kita buka topeng Iya, dulu. memang aku ikut Nggak usah. itu. Iya, kita ikuti topeng, kita Oke, kupas topeng. lanjutkan diatur Bang Handi, Bang Handi diatur Bang. Apalagi yang mau diatur ini giliran saya ngomong. Jualannya Bang Juma ini bro. Giliran saya, Bu. Oke, siap Bang, siap. Oke. Lanjut. Nah, kalau Anda mencoba untuk mengambil data sisipan yang ada di Matius 28. Ingat, menurut pakar Bible, Matius 28 hanya sampai data 15. 16 sampai 20 itu sisipan atau tambahan. Karena di data 15-nya itu adalah data penutup. Inilah berita yang harus tersiar kepada orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini. Selesai. Berita yang harus tersiar adalah tentang tentara upahan sampai hari ini. Muncul data yang tersiar adalah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu data. Nah, kalau di dalam Matius 28, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud itu Bani Israel. Apa buktinya? Lihat di dalam Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua di tempat perkemahan. Apakah yang dimaksud seluruh bangsa di sini adalah seluruh bangsa manusia? Tidak. Kalau Bani Israel berbicara bangsa itu yang merujuk kepada Israel, maka itu tidak berbicara tentang bangsa lain. Jadi kalau dikatakan seluruh bangsa itu kembali ke bait suci, maka yang dimaksud seluruh bangsa itu adalah bangsa dari suku Bani Israel. Jangan Anda mengatakan seluruh bangsa. Ini data, Bung. Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Apakah seluruh bangsa yang ada di dunia ini yang dimaksud? Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi seluruh bangsa yang dimaksud adalah seluruh bangsa dari 12 suku bangsa Bani Israel. Maka ketika dikatakan beritakanlah Injil dan jadikanlah muridku, jadikanlah segala bangsa muridku, artinya segala bangsa dari 12 suku bangsa. Bukan Anda. Apa buktinya? Mari kita lihat. Kalau Anda memaksakan, kita buktikan ya. Saya 30 detik lagi setelah saya baca data. Matius 28. Kita lihat yang Anda kutip. 30 detik setelah saya baca dalil. Di Matius 28 jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya perintah Yesus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita buktikan. Apakah perintah diberitakan Injil ini untuk Kristen, seluruh bangsa, atau hanya untuk Bani Israel? Kristen menyembah Yesus. Itu fakta. Anda termasuk. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar murid-muridnya mengajarkan kepada Kristen mempertuhankan dirinya? Gak ada. Berarti murid yang dimaksud ini datang kepada Bani Israel. Murid bangsa yang ada disebut sebagai bangsa Bani Israel aja. Bukan kepada kalian. Itu jelas. Nah,
Kemudian dikatakan bahwasanya yang dimaksud domba adalah Bani Yakub, Yeremia 50 yang saya katakan nomor 17. Jadi ada serigala yang nyamar domba. Buktikan kepada kita kalau Anda adalah Bani Yakub. Silakan. Silakan. Pertama-tama, keselamatan itu untuk orang Israel, baru kedua untuk bangsa-bangsa lain. Baru ketiga, hukum positif Taurat untuk orang Israel. Baru esensi dari hukum Taurat adalah kasih yang dinyatakan oleh Yesus itu untuk semua bangsa. Dan saya bukan orang Israel, tapi hukum kasih Yesus itu yang berlaku buat saya karena saya bangsa-bangsa lain. Demikian abangku. Hanya itu yang Anda bisa buktikan. Kasih. Anda harus belajar lagi. Hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Yosua 20. Iya. Yosua 22 nomor 5. Digenapi, Bang. Digenapi kayak Digenapi mana? Yesus. Maksudnya kasih digenapi dengan cara dibunuh gitu. Begini. Loh, ini giliran Kalau hukum saya. Taurat. Ini giliran Bang saya. Andi, siapa nih Bang Andi? Tadi Anda udah berhenti kan, jawaban lagi kan? Nah, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat yang Aku biar didatangkan. nggak lupa kan begini Bang Andi. Kan Ya agak sama biasa, seperti agak, saya. Makanya saya agak tanggapi banyak Anda. kan narasi-narasinya kok banyak agak banyak. Nanti saya bisa lupa gitu loh Bang. Kasih aku Sekarang sedikit-sedikit buktikan aja Bang. bahwa Anda adalah domba. Nah. Buktikan itu Sedikit aja dulu. pun waktunya. Bolehkah Bang Andi? Ya boleh silakan. Buktikan kalau Anda domba. Buktikan Anda adalah domba dari Bani Israel yang hilang. Begini. Buktikan, silakan. Pertama kan mana yang digenapi. Jadi begini Bang. Kalau hukum Taurat ketahuan dulu baru dirajam. Penggenapannya dalam Yesus, jangankan ketahuan, berpikir dalam pikiranmu jorok sama misalnya blokir, kamu sudah berzina. Nah artinya hukum Taurat enggak dihilangkan, tapi dibatalkan. Sama dengan analogi BPKB lama, BPKB baru. BPKB lama tidak akan dibuang. Kalau ada kemalingan akan dirujuk ke BPKB lama, baru BPKB yang baru. Jadi itu akan tetap ada hukum Taurat. Jadi kalau melakukan hukum kasihnya Yesus, include sudah melakukan hukum Taurat di dalamnya, Bang. Demikian. Kembali Anda ke Bang serigala domba Anda ini. Saya tanya, buktikan Anda domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Mau Anda bernarasi apapun tentang Taurat, tentang kasih, itu pekerjaan siluman. Itu pekerjaan penyamar. Kami tidak akan pernah kemudian tergerus hatinya melihat Anda berkasih-kasih ria dan bermanis-manis mulut. Tidak, selama Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah domba yang hilang. Buktikan Anda punya silsilah dari Yakub. Itu dulu poinnya. Taurat dibatalin Yesus. Itu siapa? Untuk Bani Yakub. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan berupa Taurat, ketetapan Tuhan dan hukum-hukumnya itu adalah milik daripada Yakub dan keturunannya. Jadi kalau ada penggenapan, ada pembatalan seperti BPKB lah, surat nikah lah, atau apapun itu yang Anda narasikan, itu dibatalin untuk yang empunya Taurat. Taurat untuk Bani Israel. Yesus datang membatalkan, ya batal untuk Bani Israel. Anda siapa? Anda dari mana? Bani apa Anda? Coba, Anda Bani apa? Catat Ulangan 33 Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat adalah milik kepunyaan dari Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Jangan merasa GR Anda. Silakan. Bisa Bang Handi, apakah ini waktu saya? Cuma udah silakan langsung aja. Oke, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberikan analogi bangsa Israel, bangsa lain. Bangsa Israel misalnya ada seorang Samaria. Oke. Lalu siapa yang melakukan kehendak Bapa katanya? Orang Israel nggak mau karena itu bukan bagian dari mereka. Karena mereka percaya keselamatan hanya buat mereka. Lalu kata Yesus, orang Samaria itulah melakukan kehendak Bapa. Acap kali analogi-analogi dia mengatakan yang di luar orang Israel. Dengan kata lain bahwa hukum keselamatan itu pertama-tama buat orang Israel, baru kedua buat bangsa-bangsa lain. Begitu, makanya di kitab Kejadian di Abraham dia bilang, karena kamulah bangsa-bangsa di seluruh dunia akan diberkati. Nah gitu Bang. Jadi saya akan bertahan di situ walaupun Abang bantah,
Ya nggak ketemu, paling ujungnya itu aja. Demikian Bang, jadi Israel dulu baru bangsa-bangsa lain keselamatan sampai. Begitu Bang. Oke. Kembali ke Bang Seleb, Bang Handi. Gak ada jawaban. Buktikan diri Anda itu Bani Yakub. Hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Kalau cuma mengklaim, pantat juga bisa berbunyi. Ini kita butuh data. Buktikan bahwa Anda bukan penyamar. Buktikan bahwa saudara saya ini, yang saya kasihi, yang saya bantu untuk tersadarkan, bisa memberikan narasi berdata. Kalau dikatakan keselamatan itu dari Bani Israel, kita umat Islam juga mengakui itu. Tetapi ajaran Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba. Hanya diutus kepada Bani Yakub. Oh tidak, ada juga domba yang di luar kandang. Iya, tapi apakah Anda domba? Yang disebut domba itu Bani Yakub. Anda Bani Yakub, kan bukan Bani Yakub. Terus kenapa Anda nyamar-nyamar? Kan Yesus telah mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Waspadalah yang non-Israel ngaku-ngaku Israel. Kalau Anda itu adalah Israel, buktikan. Kalau Anda bukan Israel, Anda mengaku sebagai pengikut orang Israel, berarti Anda lah penyamarnya. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengaku dari Israel hanya Kristen, tapi ajarannya bertentangan. Gak usah terlalu panjang lebar kita mengupas terlalu jauh. Buktikan aja dulu Anda adalah Bani Yakub. Anda adalah domba yang ada di luar kandang. Silakan. Oke, teman-teman para netizen, sekali lagi aku kasih tahu bahwa saya itu bukan orang Israel, dan keselamatan dari Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel. Makanya benar tadi katanya setengah bahwa hukum Taurat buku untuk orang Israel, benar. Makanya perpuluhan, sunat itu hanya untuk orang Israel, karena itu hukum positif mereka. Nah, esensi dari hukum Taurat itu kasihlah untuk bangsa-bangsa lain. Makanya pernah berdebat murid-murid Yesus, kenapa kamu nggak suruh sunat mereka? Ditegaskan sama Paulus bahwa hukum Taurat seperti yang kata Bang Zuma tadi, hukum Taurat buat orang Israel, tapi esensi dari hukum Taurat adalah kasih buat semua bangsa. Jadi saya tegaskan, saya adalah bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel. Jadi hukum yang saya pakai adalah hukum kasih. Kalau sudah melakukan hukum kasih Yesus, include sudah hukum Taurat di dalamnya. Kenapa? Karena misal kalau hukum Taurat ketahuan dulu baru dirajam, tapi hukum kasihnya Yesus digenapi, disempurnakan. Berpikir aja jorok kepada perempuan itu sudah melanggar hukum Taurat. Nah begitu. Kembali kepada Bang Handi. Lanjut. Iya. Kamu pelajari dulu, Bung. Yang dimaksud kasih itu apa? Kasih itu apa sih sebenarnya? Kasih kepada Tuhan itu apa? Membantah perintahnya gitu. Oh, kasih kepada Tuhan adalah membangkang perintahnya. Ketika Tuhan mengatakan Yesus diutus kepada Bani Israel saja, dibantah. Kasih kepada Tuhan adalah ketika Tuhan memerintahkan perintah hukum Taurat kepada Bani Israel, berlaku hanya kepada Bani Israel saja, dibantah. Yesus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, dibantah. Itu yang Anda maksud kasih. Kasih menurut orang Yahudi di dalam Tauratnya, Anda boleh baca di dalam Yosua 22 nomor 5. Kasih itu adalah menetapkan diri di dalam melaksanakan ketaatan kepada hukum-hukum yang Tuhan berikan. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Berarti kasih adalah mengajarkan orang lain agar tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Sementara Kristen berdiri di atas pengajaran Paulus. Anda sudah mengakui tadi. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya.
Mana lagi kasih kalau begitu? Kasih apa lagi? Mau taat kepada perintah Tuhan sudah nggak ada perintah Tuhannya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari kita dibebaskan dari hukum, dari ketetapan, dari ketentuan-ketentuan, dan dimemerdekakan dari penghambaan. Mana lagi kasihnya kalau gitu? Sementara kasih yang dimaksud Yesus adalah mentaati perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan dalam Kristen mana? Udah dibatalin. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi kasih kepada Tuhan. Apalagi kasih kepada manusia. Baca Matius 5 tuh. Kalau kasih kepada anak istri harus diajarkan jangan menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Kristen, hukum seremonial dihilangkan. Sekarang tinggal hukum moral. Yang ajarin siapa? Itu ilmu dari mana? Jadi Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Mau Anda poles seperti apapun manisnya bahasa Anda, saya tetap mengatakan Anda hanya penyamar. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah mulai tertib. Begini, saudaraku, pertama-tama saya sudah bilang saya bukan keturunan Israel. Kedua, Abang tadi menyinggung agama. Jadi secara definisi filosofi, agama adalah menurut KBBI. Tetapi sesudah saya renungkan, saya mempunyai definisi sendiri. Ya, karena pengetahuan itu berkembang. Agama adalah sekumpulan ritual dan simbol berdasarkan mekanisme. Saya bikin definisi. Agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol dan orang-orang yang melakukannya menyangka berbuat baik buat Tuhan, menyembah Tuhan, dan seterusnya. Sementara Allah adalah sang cinta, Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah itu sendiri. Allah tidak kelihatan, sang cinta juga tidak kelihatan. Jadi, ibadah sejati adalah ketika engkau mengasihi saudaramu. Kasih yang tidak kelihatan tadi diteladankan oleh Yesus. Makanya ketika ada orang masuk ke rumah ibadat, Tuhan bilang, pulang kau dulu, maafkan dulu saudaramu itu. Makanya hukum Taurat atau kitab para nabi yang tebal itu kalau diperas, netesnya kasih disimpulkan dalam hukum ini. Dengarlah hai Israel, Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan, kata kunci kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang sama dengan itu equal, bukan hierarki. Equal artinya sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, menurut saya Tuhan sejati tidak akan mungkin membuat agama, ritual dan simbol-simbol. Nah, pertanyaannya, dari mana ini agama? Agama berasal dari peradaban Babilonia, karena peradaban manusia saya baca sejarahnya antara Irak dan Iran itu Babilonia. Ketika si Namrud ini merenung, loh tadi malam ada siang, ada malam, ada pagi, jangan-jangan ada kuasa yang mengatur ini. Lalu dia ketemu pohon besar, datang dia dengan ritual dan simbol-simbol. Inilah Tuhan itu, pikirnya. Lalu ketemu dia gunung-gunung, inilah Tuhan itu. Itulah turunannya agama sampai hari ini. Makanya agama selalu mencirikan hal yang sama. Ibadah-ibadah lahiriah, misal Katolik ada menara, Hindu ada menara, teman-teman yang lain ada menara. Katolik ada tasbih, Hindu ada tasbih, yang lain ada tasbih, yang lain ada doa mantra-mantra dan seterusnya. Kekristenan bukan agama, abangku, saudaraku. Kekristenan adalah jalan hidup. Bahasa Inggrisnya the way of life. Jalan hidup apa, Bang Finander? Hidupmu melimpah dengan kasih. Makanya kata Yesus, kamu akan dikenal sebagai murid-muridku bila kamu saling mengasihi. Nah, masuk ke tantang Tuhan. Tuhan apa sih artinya? Artinya Tuhan, kurios. Yesus tidak pernah meminta dia dipanggil sebagai Allah. Dia diminta sebagai kurios. Jadi apa artinya makna Tuhan itu? Supaya begini, aku dendam banget nih sama Bang Juma. Tapi kalau sang Tuhan berkata, Finander ampuni Bang Juma, sikap saya, siap Tuhan. Aku pelit banget sama Bang Handi, abang kelaparan. Tapi saya pelit banget. Tapi kalau sang Tuhan, majikan saya itu berkata, kasih dia makan, saya harus berkata, siap Tuhan. Jadi the true Christianity bukan simbol-simbol, bukan ritual, tetapi action of love, melakukan itu kekristenan, dan itu bukan agama. Demikian, agak menarik ini. Kembali kepada Bang Andi atau Bang Juma. Silakan, Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Siap Tuhan.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siap Tuhan. Teori. Di mulut, siap Tuhan. Tapi faktanya membangkang terhadap informasi dan perintah. Kasih. Katanya kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin saudara dikatakan kasih kepada sesama kalau kepada diri Anda saja Anda tidak kasih? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Anda kasih kepada diri Anda percaya itu. Malah Anda mencari jurus. Oh, aku juga domba. Domba dari mana? Domba di luar kandang. Itu bukan kasih kepada Anda. Apalagi kepada orang lain. Yang disebut kasih itu Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hambaku itu. Yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Itu kasih kepada Tuhan. Lalu bagaimana kasih kepada sesama manusia? Kasih kepada manusia, ajarilah anak-anakmu melakukan ketetapan-ketetapan yang kuperintahkan kepada Musa. Baca di dalam Ulangan 6, di situ lengkap satu perikop. Kalau kasih kepada sesama manusia harus diawali dari keluarga, baru kepada orang lain, baru kepada lingkungan, baru kepada masyarakat meluas dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan akan kasih kepada manusia? Ini perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan, berpegang segala kepada perintahnya yang kusampaikan kepadamu, agar supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Allah Elohim kepadamu di suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, keturunanmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berjalan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Maka apabila Tuhan Elohim telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar, rumah-rumah penuh berisi dan barang-barang yang baik. Ini perintah jelas. Kasih itu mengajarkan anak untuk mentaati ketetapan, perintah, hukum yang disampaikan Nabi Musa. Itu kasih kepada anak. Anak juga akan mengajarkan kepada anaknya. Anaknya mengajarkan kepada anaknya. Anaknya mengajarkan kepada, secara turun-temurun. Itu baru kasih. Ini apaan kasih yang Anda ajarkan? Kasih yang kayak mana itu? Kasih yang kayak mana itu? Oh, kasihanilah Bang Handi, dia lagi lapar, kasih nasi. Oh, kasihanilah Bang Suma, dia lagi sakit, kasih obat. Itu yang Anda maksud kasih. Yang kayak begitu. Itu misionaris untuk memurtadkan orang, mengajak orang nyembah Yesus. Itu bukan kasih tuh. Bukan seperti itu. Semua agama mengajarkan untuk menyantuni, berinfak dan bersedekah. Yang dimaksud kasih adalah mentaati perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Nabi mana yang didatangkan ke atas muka bumi ini oleh Tuhan untuk mengajar manusia menyembah kepadanya sesama manusia? Nabi apa itu? Nabi yang mana itu? Nabi dari langit keberapa itu? Yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Jadi PR Anda dulu selesaikan, gak usah ngajar kasih. Saya tamat kalau Bibelnya orang Yahudi dan Kristen. Pak, tamat saya, Bung. Anda selesaikan PR Anda. Anda ini domba yang hilang atau serigala jinak yang nyamar-nyamar seperti domba. Anda jangan membahas tentang kasih di hadapan saya. Jangan. Saya ini ketua mu'alaf. Saya tahu misi kalian.
Jadi nggak perlu berkasih-kasih. Kasih itu, aduh, berlembut-lembut ria di hadapan saya percuma. Berlembut ria percuma. Iblis itu jeli dan lihai dan cerdik dalam menyesatkan. Bagaimana dia menipu kemudian Hawa. Tidak berhasil di Adam, dia nipu lewat Hawa. Ya. Sekarang PR Anda, buktikan Anda ini domba yang hilang dari Bani Israel. Selain daripada Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah domba dari Bani Israel, mau mulut Anda itu mengeluarkan emas pun percuma. Oke? Mau seindah apapun, sesantun apapun Anda berbicara, kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda itu adalah domba yang hilang dari Bani Israel, saya katakan Anda serigala yang berbulu landak. Percuma. Silakan. Buktikan Anda adalah domba yang hilang. Oke teman-teman ya, ini yang nonton masih 1,8. Jadi himbauan saya kalau besok ada kerja atau apa, silakan istirahat. Yang saya kebetulan belum mau tidur, yang masih mau nonton silakan teman-teman ya, jangan dipaksakan. Oke, itu pertama. Jadi kasih itu begini, kasih yang dicontohkan Tuhan Yesus adalah kasih tanpa pamrih. Misalnya kasih tanpa pamrih itu, walau abang menjahati saya tetap mengasihi abang. Makanya Yesus berkata, kasih mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Dan seterusnya, kasih itu juga bentuknya adalah, misalnya kayak gini nih, Eropa dibangun dengan kultur kekristenan, ya. Komunisme komunal berasal dari Alkitab. Tanpa Yesus bablas, orang kaya harus dibantai, diambil barangnya. Sosialis, kapitalis juga berasal dari Alkitab. Apa yang ada padamu akan diambil. Tapi tanpa Yesus akan bablas. Baru humanisme juga berasal dari Alkitab. Tapi tanpa Yesus mengawini hewan, mengawini sesama jenis. Jadi kasih yang dimaksud adalah teladan Yesus. Seperti itu. Jadi lagi-lagi kekristenan itu bukan agama. Karena agama adalah produk kebudayaan teman-teman. Kenapa? Tadi saya sudah ceritakan sejarahnya. Sejak peradaban dimulai, manusia itu sadar ternyata ada yang mengatur alam semesta ini. Cuman agama adalah produk kebudayaan, dan itulah instrumen dia untuk mencari Tuhan. Ketemu pohon besar, dia datang dengan ritual dan simbol-simbol. Sementara Tuhan itu adalah sang cinta. Kenapa saya sebutkan sang cinta? Pertama ada ayatnya di Yohanes, adalah kasih. Terus analoginya yang lain, Tuhan membuat matahari dan seterusnya kan karena cinta. Tuhan memberikan air, makanan buat manusia karena cinta. Jadi fix Allah adalah cinta. Jadi kalau mau menyembah Allah, berarti hidupmu melimpah di dalam kasih. Begitu. Apalagi jadi lupa saya tadi, banyak banget yang ditanya abang ini. Terus tentang misionaris. Nah, misionaris, makanya saya menentang kekristenan dengan cara dengan cara kasih nggak seperti itu. Kasih tanpa pamrih. Kalau kau mengasihi orang, jangan bawa simbol-simbol agamamu, jangan. Itu ada motivasi, itu bukan kasih. Jadi saya jelaskan sekali lagi teman-teman, kasih itu tanpa pamrih. Misalnya, aku mengasihi, pakai walaupun biar gampang, aku mengasihi Bang Juma, walaupun Bang Juma menikam saya. Misalnya, aku mengasihi Bang Handi Seleb, walaupun Bang Handi Seleb mencaci saya. Karena kalau kamu tidak mengampuni orang, saya selalu berpegang pada teks, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Nah, bercerita tentang kata Tuhan, sebelum tahun 1600, kata Tuhan tidak ada di Indonesia. Kata Tuhan adalah serapan dari Tuhan. Penginjil Melchior Ledecker dari Jerman datang ke warung. Datang yang punya warung, silakan makan Tuhan, katanya kepada kuli. Baru, silakan makan Tuhan, katanya kepada tuan tanah. Sementara dalam iman kekristenan yang tadi bukan agama, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk membedakannya saja ditambahkanlah kata ha. Tanpa merubah maknanya, artinya tetap Gusti, Master, Lord, Tuhan. Tetapi dalam perkembangan bahasa di Indonesia, Tuhan menjadi Allah, menjadi dewata. Itulah yang menjadi diributkan, dipertahankan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Saya tadi sebutkan kan, saya tidak beragama Kristen. Ngapain mereka pertahankan itu? Yesus minta dia dipanggil sebagai Tuhan kok. Itu jadi tentang kata Tuhan yang kami maksud, karena itu bahasa aslinya kurios adalah Tuhan, bukan sebagai Allah, sebagai Tuhan.
Walaupun di dalam Wahyu 21 ayat 7 dia sendiri nanti yang mengaku Allah ketika akhir zaman. Tapi saya nggak mempertahankan itu. Kalau mau dibantah saya nggak mempertahankan itu. Saya mempertahankan Roma 10 ayat 9, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa arti kata Tuhan? Saya tadi sudah sebutkan, biar kita meneladani kasihnya. Kasih yang dimaksud adalah kasih tanpa pamrih. Apa ayatnya? Begini, Matius 25, 36-40. Ketika aku lapar, apakah kau kasih makan? Ketika aku seorang asing, apakah kau kasih tumpangan? Ketika aku di rumah sakit, apakah kau kunjungi hatiku? Ketika aku di penjara, apakah kamu menjenguk aku? Jadi kasih sudah dijelaskan di sana. Kasih itu adalah perbuatan, tindak kasih pada orang walaupun orang itu tidak membalasnya. Demikian, kembali kepada Bang Juma. Oke, baik. Ada 2 poin. Kasih dan Tuhan adalah sang cinta. Wes, indah kali 2 kata ini, 2 kalimat yang Anda sampaikan ini. Tapi apalah artinya itu semua? Apa artinya itu semua? Iblis juga mengajarkan yang indah-indah. Orang bermaksiat itu karena keindahan. Orang bermaksiat itu karena cinta. Tapi apalah arti semua itu kalau cinta hanya lambang sebagai sebuah yang digunakan untuk menutupi hal yang semu? Anda mengajarkan cinta setelah Indonesia merdeka. Kenapa agama Anda tidak mengajarkan cinta pada saat penjajahan? Kenapa? Anda mampu mengatakan cinta karena Anda hidup di mayoritas Islam. Tengok di luar negeri sana. Negara-negara yang pertama kali mempelopori penyakit AIDS, LGBT, free sex, apalagi pedofil, psikopat, narkoba, pembunuhan, teroris, penjajahan. Periksa apa agamanya, apa nama tempat ibadahnya, apa nama kitabnya, siapa Tuhannya. Jadi Anda nggak usah membual di sini. Kasih adalah. Ingat, Kristen di Indonesia itu berlaku seperti orang baik karena mereka dikelilingi oleh orang Muslim. Tengok di mana basis mereka di negara ini. Lihat perilaku mereka. Hubungan antar sesama jenis, hubungan antar lawan jenis, hubungan antar orang tua, hubungan antar orang lain. Tengok basis-basis Kristen di negara kita. Jadi nggak perlu Anda berbahas-bahas kasih. Tuhan adalah sang cinta. Nggak perlu. Saya ini kukatakan sama Anda, saya ini ketua mu'alaf. 3 lembaga mu'alaf saya pegang. Jadi saya nggak tahu. Saya ngerti tentang Kristen. Gak perlu Anda kasih. Gak perlu. Gak ada. Tidak ada kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang agama lain tidak punya. Pahami itu dulu. Kasih, teladani Yesus. Apa yang Anda teladani terhadap Yesus? Yesus praktisi Torah. Yesus bertauhid, nyembahannya kepada Hasem. Yesus bersunat. Yesus ibadahnya di bait suci, bukan di tempat yang penuh dengan kotoran. Masuk ke rumah ibadah tidak bersunat, tidak mencuci kaki, tidak mencuci tangan, tidak membasuh muka, tidak mandi junub. Masuk ke sana menyanyi. Apa yang Anda mau teladani dari Yesus? Tidak ada. Yesus praktisi Torah, ibadah sujud. Dalam beribadah dia menyembah esensi hakikat yang tak terlihat dia. Dia praktisi Torah, artinya dia seorang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Lantas kasih adalah teladan Yesus. Sejak kapan Yesus meneladani bahwa seperti ini loh kepada Bani non-Israel? Sejak kapan dia menjadi guru bagi non-Israel? Sejak kapan? Jadi tidak perlu Anda bersandiwara ria. Atau kalau Anda mengatakan, wah Bang Suma ini kasar lah. Demi keselamatan Anda. Supaya Anda menyadari, Anda bukan domba. Anda gak berani lagi kan menyentuh materi ini. Anda lari kemana-mana. Anda membahas entah kemana-mana perginya. Tuhan adalah cinta kasih. Sang cinta. Bung, kalau saudara saya ini mencintai anaknya, tentu di rumah Anda penuh dengan aturan-aturan. Kenapa aturan itu dibuat? Karena orang tua cinta, sayang kepada anaknya. Jangan pulang lewat dari jam sekian. Jangan bangun lewat dari jam sekian. Jangan gak mandi. Kamu harus gosok gigi. Kamu harus kayak begini. Hari Senin pakai baju ini. Hari Rabu pakai baju gini. Jangan terlalu lama di luar. Jangan main dengan ini. Banyak aturan dari orang tua. Kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, itu baru kasih.
Saking cintanya Allah Tuhan pencipta dan bumi kepada manusia, Tuhan memberikan aturan beruntun kepada manusia. Satu-satunya agama yang menghilangkan aturan mainnya Tuhan hanya Kristen. Kristen, karena intisari dari semua ketetapan Tuhan itu adalah kasih. Wah, Indomie. Pahami dulu, Bung. Pahami, Anda bukan domba. Kenapa Anda nggak ngeh di situ? Anda bukan domba. Mau Anda menjadi pahlawan di dunia ini sebagai orang yang paling baik sekalipun, kalau Anda masih nyamar-nyamar seperti domba, tidak ada keselamatan bagi Anda. Gak ada. Gak ada. Mau Anda bermanis seperti apapun, setiap hela napas Anda adalah emas keluar, itu gak ada hasilnya. Percuma. Anda harus sadar dulu, aku ini bukan domba. Ya, aku ini adalah serigala. Kalau di hadapan orang-orang Islam baik-baik, berarti Anda serigala jinak. Beda dengan teman-teman Anda serigala buas. Pahami itu dulu, itu poinnya dulu. Nggak usah ngajarin kasih. Tentang kasih kami paham. Satu-satunya agama yang di dalam kitab sucinya ada yang bernama kasih hanya di Al-Quran. Ar-Rahman. Di kitab Anda kata kasih itu hanya 2 biji. Jadi jangan ajarin kasih kepada kami. Jangan. Ar-Rahman, surat yang bercerita tentang kasih sayang. Di kitab Anda nggak ada, cuman ada 2 ayat. Dan itu pun berulang diceritakan. Kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi, bahkan melebihi dari mengasihi dirimu sendiri. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apa-apaan? Jadi tolong ya, kita tidak perlu dialog membahas kasih, membahas ini, membahas itu, nggak perlu. Anda buktikan aja dulu ke kita. Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Selama Anda tidak bisa membuktikan itu, mau sampai robek mulut Anda ke kuping, bercerita tentang kasih, Yesus itu begini, itu enggak, itu bullshit. Percuma. Itu sama halnya Anda menjual produk tapi produk basi. Sepandai-pandainya Anda mengolah perkataan Anda, selama Anda bukan Bani Israel, bercerita tentang Yesus, bercerita tentang Bible, Alkitab, Torah dan seterusnya, selama itu juga tidak ada yang percaya kecuali sesama kalian. Oke? Saya kira nggak usah berpanjang lebar, Bung. Kalau memang Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah domba, ya selesaikan aja. Silakan Anda closing. Oke teman-teman, ini closing kita Bang ya. Oke teman-teman, karena di handphone saya waktu menunjukkan 254, abang dulu closing apa saya ini Bang? Silakan aja. Oke. Saya akan tetap bertahan bahwa hukum Taurat, hukum positifnya yang menjadi kultur Israel itu untuk orang Israel. Esensi dari hukum Taurat adalah kasih. Kasih yang diajarkan, yang diteladankan Tuhan Yesus adalah kepada semua orang. Ayatnya 1 Yohanes 4:7-8. Allah adalah kasih. Nah, saya ingatkan lagi kembali, pertama-tama saya bukan orang Israel karena saya bangsa-bangsa lain. Kedua, apalagi tadi yang abang bilang ini, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama karena saya sudah definisikan bahwa agama tak bisa dilepaskan dari ritual dan simbol-simbol. Karena saya yakin Tuhan sejati tidak akan lebih senang kepada ritual dan simbol daripada orang-orang yang melakukan kasih. Makanya ketika Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya di dalam kejamakan manusia, di dalam kejamakan Allah, itu juga mencirikan turun kepada kejamakan manusia. Kenapa sih Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Dan di ayat yang lain disebutkan, itulah ayat sejati. Karena ketika manusia ini mati, jasadnya jadi tanah. Ruhnya kembali kepada yang punya. Jiwanya nanti yang akan dihakimi. Artinya ketika aku memberikan semangkok nasi kepada pemulung itu, karena roh Allah ada di dalam dia, secara tidak langsung aku telah melakukan memberi makan kepada Allah. Makanya tindakan kasih adalah ibadah sejati. Jadi saya tetap berketepatan bahwa kasih adalah ajaran Yesus, dan itu teladannya sempurna karena dia teladannya. Kalau yang lain, mafia, apa teladannya? Dia mengasihi teman-temannya sesama mafia. Buddha misalnya, apa teladannya? Baik ajaran kasihnya, tapi apakah pemimpinnya mati buat umatnya? Nggak ada.
Yang lain enggak ada, hanya Yesus yang memberikan teladan kasih yang sempurna. Karena Allah adalah kasih. Hiduplah di dalam kasih, itulah jalan keselamatan. Terima kasih Bang Juma, mohon izin undur, saya mau istirahat. Oke. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Siap, saya Salam saudaraku, salam sehat abangku. Iya, oke, siap. Iya Bang, nggak apa-apa. Oke ya. Siapa Bang? Oh iya. Selamat Oke, malam Bang, selamat pagi. Iya Bang. Iya, pagi Bang, silakan. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya keras ya? Harus keras kita. Karena ketika mereka ini dibiarkan mengatakan dirinya domba, itu sama halnya kita membiarkan mereka memperbodoh diri mereka. Tengoklah, kita minta bukti akurat, datanya mana? Saudara adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Gak ada. Semata-mata sanjungan kepada Yesus, ajaran kasih yang dikedepankan, dipoles, kasih itu begini, kasih ini begitu, kasih nasi sepiring kepada pengemis dan seterusnya. Itu perkataan-perkataan apa itu? Perkataan seperti apa itu? Sementara yang dimaksud kasih menurut dia bukan prosesi agama, bukan pengajaran-pengajaran ritual katanya. Sementara Tuhan datang mengajarkan prosesi-prosesi ibadah yang harus berlaku kepada umat. Katanya Kristen bukan agama. Karena Tuhan tidak mengajarkan agama. Dia lupa. Yesus mengatakan di dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Apa maksudnya? Berarti akan ada agama yang lebih baik daripada ahli Taurat, daripada agama orang-orang yang mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Artinya akan ada ketetapan aturan-aturan ritual yang lebih sempurna daripada ritual yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dia malah tidak suka ritual. Dia tidak suka agama. Kristen bukan agama katanya. Lalu apa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus yang sama seperti penyakit sampar. Dia adalah orang yang berasal dari tokoh sekte Nasrani. Sekte Nasrani. Siapa itu? Paulus. Apa itu agama? Agama itu apa artinya agama? Tidak kacau. Berarti agama adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk tidak kacau. Kristen katanya bukan ajaran yang tidak kacau karena bukan agama. Berarti Kristen adalah kacau. Nah memang kacau, buktinya memang gitu. Tuhannya tidak ada aturan perintah nyembah Yesus. Kitabnya tidak ada perintah dari Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Nggak ada, kacau. Agama sesuatu yang tidak kacau. Mengajarkan manusia kepada hal yang tertib, disiplin, hidup secara teratur. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan ketetapan kepada para nabi? Musa diberikan ketetapan. Ketetapannya berupa apa? Prosesi ritual ibadah. Yesus datang untuk apa? Bukan untuk membatalkan prosesi itu. Yesus datang untuk menggenapi. Apa itu penggenapan? Melengkapi, menyempurnakan, bukan menghilangkan, bukan membatalkan. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 5, akan datang ajaran yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada ajaran ahli Taurat. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya ada agama yang lebih bagus nantinya setelah agama ahli Taurat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya masih banyak ritual-ritual yang mau diajarkan, tapi belum sanggup untuk ditanggung pada masa itu. Ini malah muncul agama si tadi teman kita, malah dibatalin semua hukum-hukum, aturan-aturan ritual. Katanya ada lagi itu. Sekarang yang ada adalah intisarinya, adalah sang cinta mengajarkan kasih, memberikan sepiring nasi kepada pengemis. Itu katanya. Jangan kita mau ditipu. Ya, itu perpanjangan tangan. Bisikan yang datang kepada Yudas. Perpanjangan tangan
oknum yang kemudian membisikkan kesesatan kepada Hawa, mengajarkan kasih di mulut tetapi menghancurkan ujungnya. Bagaimana iblis menggoda Hawa? Wah, manis sekali. Apabila kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup selamanya. Hawa makan, nyaho. Sama lah ini. Yang kasih. Ditanya, mana buktinya Anda adalah domba? Identitas dulu penting. Anda datang membawa kasih, membawa ajaran Yesus katanya. Membawa penggenapan dari hukum Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Sekarang Anda datang membawa-bawa nama Yesus. Kita tanya identitas Anda mana? Oh, saya adalah rakyat Indonesia. Mana KTP-nya? Tidak ada KTP, tapi bicara, saya Indonesia, saya Indonesia, saya Indonesia. Mana coba KTP-nya, periksa, benar nggak Anda orang Indonesia? Tidak mampu membuktikan, berarti Anda penyamar, Anda penyusup. Samanya itu tadi, cerita tentang ini. Mana bukti Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Nggak ada bukti, berarti Anda adalah penyusup. Menurut Yesus, yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu adalah serigala. Nah, kayak mana ceritanya kalau sudah kayak begitu? Jadi teman saya tolong renungkan ya. Wujud kasih saya tidak membiarkan Anda itu terjerembab di dalam kesesatan. Itu wujud kasih. Untuk menyadarkan Anda terhadap cinta buta Anda itu, ya saya harus keras terhadap Anda. Sekiranya itu membuat Anda sakit, paling tidak obat itu pahit, tapi untuk menyembuhkan. Tidak semua yang manis itu adalah obat. Tapi tidak semua yang pahit itu adalah racun. Ya. Anda orang baik, saya tahu. Anda orang baik. Oleh karena itulah Anda harus ditegasin supaya Anda itu bisa sedikit berpikir. Oh iya ya, kok sederhana begitu pertanyaan Bang Suma? Buktikan kalau Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah betul saya ini domba? Apakah betul keturunan saya ada dari Israel? Apakah saya darah Yahudi? Dari istri yang mananya Yakub saya ini? Coba tanya kakekku dulu. Tanya kepada eyangku. Tanya kepada opaku. Opa, apakah kita ada darah Yahudi? Opa, apakah kita dari keturunan Benyamin? Oma, apakah kita dari suku Lewi? Tanya. Kalau nggak ada, berarti segala ritual yang diajarkan oleh Bani Israel, ketetapan-ketetapannya yang milik umat Israel itu bukan untuk Anda. Lalu kepada siapa saya harus berpegang? Kepada Rasul penutup, Nabi penutup yang diutus untuk kafatal linnas, litubayyina linnas. Apa itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada keraguan, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba dari Bani Israel, bukan. Tapi Anda adalah manusia. Berarti kemana pergi? Ke Al-Quran. Mau Anda terima Alhamdulillah, Anda tidak terima Astaghfirullah. Ya, saya kira begitu ya teman-teman. Intinya, kesimpulannya, saudara kita tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah domba yang hilang dari Bani Israel, kecuali hanya memoles mulutnya, kasih, kasih, kasih dan kasih. Oke, saya kira begitu teman-teman, karena teman kita semuanya sudah pada tidur, termasuk hostnya. Tinggal kita sendiri di sini. Enggak, saya ada. Oh, kirain udah tidur istirahat Bang. Tadi saya dengan 1.700 orang di sini. Kirain sendiri saya. Di channel saya ada kurang lebih 500 orang. Kirain saya hanya sendiri di Komal, ternyata abangku masih terjaga. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita kutup. Ya, cukup kiranya bahwa tadi diskusi itu ya mereka hanya menambahkan suatu instrumen-instrumen yang membuat dia terlena dalam ajaran kasih itu. Kedua, dia berusaha menjadi yang dia maksud tapi datanya yang nggak ada. Intinya adalah bahwa dia bukan domba yang hilang di Israel, tapi dia merasa ada di situ padahal enggak, data nggak ada. Itu aja sih artinya, ya asumsi memperkuat keimanan dia, teman-teman tadi. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Kami di sini berusaha memberikan yang terbaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Sehat selalu Anda semua ya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah, akal yang sehat. Jadi ketika kami di sini khususnya Bang Suma memberikan pengajaran yang sifatnya penegasan yang keras, yaitu adalah salah satu metode kemudian yang digunakan di dalam menerapi serigala-serigala yang nyamar seperti domba supaya mereka itu tersadarkan. Ingat, ketika kita menjadi gembala untuk menghalau piaraan, maka kita harus keras terhadap mereka karena mereka susah untuk mengerti, gitu ya. Mudah-mudahan teman kita yang tadi itu bisa tercerahkan dan bisa berdialog kembali bersama dengan kita di sini. Saya Zulkifli M. Abbas mohon diri mewakili teman-teman yang ada di Komal Blokir Permanen. Mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kehilafan atau kesalahan kata atau perbuatan atau tingkah laku. Dan terima kasih atas kebersamaannya, atas atensi Anda dari pagi sampai pagi kembali. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia.